Child free, yes, betul. Setiap orang punya hak untuk memilih jalan hidupnya. Mau punya anak kayak, mau enggak kayak gitu ya. Pilih jalan surga atau neraka kayak serah lo deh ya. Semua kan Allah minta pertanggungjawabannya. It's okay, nggak masalah kalau ide child free itu disimpan dalam hati atau cukup pasangan yang tahu, atau mak bapak kalian doang deh yang tahu gitu kan. Yang jadi masalah adalah ketika ketidaknormalan ini dengan bangga sengaja dipublis atau sengaja diviralkan oleh orang-orang yang punya popularitas dan diikuti oleh followersnya. Malapetaka, ini yang jadi gak beres. Bangga banget di dunia buat dosa jariah ya. Itu tuh ranah pribadi. Terus kenapa dipublis kalau nggak mau dapat hujatan sih, Markona? Ya ampun, sadar gak sih? Child free itu menyalahi fitrah kita sebagai manusia. You know fitrah bukan anaknya tukang bakso, tukang bubur. Ngenesnya lagi, kalau child free ini justru diambasadori oleh seorang muslimah. Apa kata Rasulullah nanti di akhirat? Doski pikir ini soal receh, sementara beliau sangat menyukai muslimah yang memiliki anak lebih dari 3. Hingga Rasulullah berdoa kepada Allah penuh kehusyuan, penuh harapan, ya Allah, limpahkanlah hartanya dan limpahkanlah jumlah anaknya, dan berkahilah apa yang kau telah berikan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Apa hujah kita sebagai wanita ketika memilih child free? Atas nama feminisme, embel-embel patriarki, terus dengan child free semua tuntas gitu? Tuntas nasabnya sih iya, hidup gak sebodoh itu, gengs. Kita benar-benar mengimani hari akhir gak sih? Percaya gak sih sama alam barzah? Percaya gak sih sama yaumul hisab? Percaya gak sih sama surga neraka? Kalau gak percaya udahlah, gak usah dibahas, percuma soalnya. Mau aneh jelasin gimana pun wassalam gitu. Tapi buat kalian yang Islamnya 100%, mari kita bahas. Rasulullah bangga dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat nanti. Mungkin buat mayoritas manusia membuat Rasulullah bangga sama kita itu hal gak penting ya, nggak penting kita di mata Allah gitu. Kenapa sih Rasulullah suka kepada umat yang punya anaknya banyak gitu ya? Semata-mata untuk melestarikan Islam, menyebarkan Islam ke seantero bumi demi hidup yang rahmatan lil alamin. Coba bayangin kalau child free ini dipraktekin sama seluruh wanita Indonesia, apa yang terjadi kemudian? Beberapa tahun kemudian tamat, geng gitu. Tamat, gengs. Indonesia tinggal sejarah. Negara lain masih hidup, Indonesia punah. Kenapa? Karena pengen nikmati hidup tanpa kerepotan ngurusin anak. Silly. Allah tanya ke Markona, kenapa gak mau punya anak? Repot ya Allah, aku mau nikmati hidup tanpa ngurusin anak-anak. Coba kalau emaknya mikir gitu, mungkin gak akan ada dia ya. Lucu sekali, rugi. Sementara Allah katakan yang akan menolong kita di akhirat itu hanya 3 perkara: amal solih, sedekah, doa anak yang solih. Amal solih, sepede itu, yakin hidup benar-benar udah child free. Sementara Allah katakan yang menolong kita di akhirat itu ada 3 perkara, hanya 3 perkara: amal solih, sedekah, doa anak yang solih. Amal solih, 1, amal solih, sepede itu. Emang yakin hidup udah bener-bener full beramal solih gitu? Cuma 3 perkara doang amal solih. Yakin, emang udah yakin nih full beramal solih? Kedua, sedekah yakin udah selama ini gitu, selama hidup di dunia itu dalam kesederhanaan, karena sebagian besar kekayaan kita sudah disedekahkan. Seyakin itu sedekah kita diterima. Kemudian yang ketiga, doa anak solih. Child free, ya kalian sebelum perang udah kalah. Child free, gak dapet doa anak yang solih. Terus yang sama Allah betul-betul gak dikasih anak walau sudah ikhtiar jungkir balik gimana? Beda level, guys. Beda level. Mereka yang Allah tetapkan gak punya anak walau sudah bersusah payah berikhtiar gitu kan, itu ketetapan Allah sebagai ujian bagi mereka yang mungkin dari sanalah kesabaran ikhtiar, kesabaran berharap, husnudzon mereka terhadap Allah mengantarkan mereka ke surga, hingga Allah hadiahi anak kelak sesuai keinginan mereka di surga nanti, insya Allah. Beda level sama penyandang child free. Hello, dusta besar, bohong banget kalau rasa ingin punya anak itu gak ada seumur hidup. Dusta, bohong banget. Karena suatu saat fitrahnya manusia yang Allah kasih naluri berkasih sayang, gorizah itu pasti akan ada suatu saat pasangan suami istri ingin memiliki anak.
Itu sudah fitrahnya, karena Allah menganugerahkan kita gorizanau itu kan. Gorizanau, naluri berkasih sayang, memang sudah fitrahnya dimiliki segenap manusia. Pasti akan ada momen kuat yang mendorong naluri pasangan suami istri untuk punya anak. Kita bisa bohongi orang banyak, tapi kita nggak bisa bohongin diri sendiri, apalagi Allah. Allah mah tahu. For you my sister Villa, jangan ikutan konyol ya, teman-teman muslimah yang dirahmati Allah. Islam itu mencerdaskan, Islam itu memuaskan akal, menenteramkan batin, dan sesuai fitrah manusia. Cukup bergantung sama Allah, cukup Islam sebagai solusi. Islam atur banget soal ini. Anak bukan alkohol gitu, bukan paraben, bukan hal chemical yang mesti dianggap berbahaya. Ya, aluminium berbahaya, free aluminium. Gluten ternyata tidak baik untuk kesehatan, gluten free. Lalu child free, berbahaya kah? Child free part 3 cek. Oke. Child free, sejurus gak sih menganggap anak sebagai penghalang kebahagiaan? Aluminium free, gluten free, mercury free, hydroquinone free, child free, sejurus gak sih? Sejurus gak sih menganggap anak sebagai penghalang kebahagiaan? Menyadari betapa besar tanggung jawab menjadi orang tua, merawatnya, mendidiknya, lantas karena dirasa berat auto child free gitu. Ini bentuk kesombongan, merasa hidup adalah 100% kuasanya, padahal selama ini Allah yang mampukan orang tua kita untuk membesarkan kita. Allah yang kelak mampukan kita membesarkan anak-anak kita kelak, dengan catatan cukup Allah. Allah terus, Allah lagi, hanya Allah. Hanya Allah tempat berharap, bergantung, mencari solusi. Hanya Allah. Kerdilnya akal manusia selalu takut atas sesuatu yang belum terjadi. Ini belum kejadian aja udah takut duluan gitu ya, mencari aman di dunia, mencari kenyamanan gitu ya, demi keamanan di dunia, serasa akan selamanya hidup di dunia gitu, lupa atau enggan memikirkan bagaimana Allah memandang amaliah kita di dunia gitu. Sombong, sungguh sombong sekali manusia, nauzubillah. Bukti kapitalis sukses ya, melakukan pembodohan yang mengakar pada setiap pola pikir dan hati mereka yang gak mengenal Robnya. Sebab kalau kenal dengan Robnya, mustahil mereka melakukan hal yang justru sangat bertentangan dengan hukumnya. Kenali para sahabiah, kenali Islam secara kafah, gali fikih muslimah. Sungguh di sana kita akan melihat betapa hanya Islam yang mampu memuliakan wanita, hanya Islam yang mampu meninggikan derajat wanita. Kenapa? Masih menggunakan akal dan naluri tanpa make sure pada hukum-hukum Allah. Ilmu yang dijemput dengan kesombongan akan berakhir kebodohan. Bodoh manusia-manusia liberal sekuler yang mengusung feminisme. No child free. Big no.